Penilaian perkembangan anak usia dini di era pandemik ini tentu saja berbeda dari biasanya. Mari para sahabat kita pelajari bersama. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 pada poin 2A, intinya bahwa pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berbeda, dan tentu saja cara menilai pun berbeda. Namun, data di lapangan memperlihatkan bahwa guru harus dituntut kreatif agar orang tua dan anak tertarik untuk melakukan kegiatan di rumah. Kemudian tidak semua anak bisa melakukan kegiatan yang sudah diinspirasikan oleh guru, baik karena faktor anak maupun faktor orang tua. Dapat kita lihat contohnya apabila kegiatan yang diinspirasi oleh guru misalnya bahannya tidak ada di rumah ataupun kondisi lingkungan, faktor ekonomi yang tidak mendukung. Juga ketersediaan jaringan dan data yang dimiliki oleh orang tua. Tentunya kolaborasi guru dan orang tua harus lebih teruji lagi di masa pandemik ini. Orang tua berperan untuk memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan, serta mendokumentasikan perkembangan anak saat bermain. Sedangkan guru membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian anak, memastikan kegiatan main yang dilakukan orang tua dapat mendukung pencapaian perkembangan anak sesuai dengan usianya, serta melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak dari bukti foto atau bukti video, ataupun aktivitas anak yang selama di rumah untuk diberikan umpan balik ke orang tua secara kualitatif. Jadi bukan bersifat skor atau nilai secara kuantitatif. Sedangkan untuk penilaian perkembangan anak, orang tua berperan dalam mendokumentasikan kegiatan anak dalam bentuk foto, video, catatan, baik saat proses kegiatan maupun hasilnya sesuai dengan kemampuan orang tua. Kemudian orang tua memberikan foto, video, atau catatan berdasarkan pengamatan orang tua tadi kepada guru. Sehingga peran guru dengan pengamatan yang dilakukan oleh orang tua, guru dapat melakukan analisis capaian perkembangan anak. Jika diperlukan, guru dapat memandu orang tua melalui beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh guru. Sehingga guru dapat mencatat perkembangan yang lebih detail untuk melihat ketercapaian perkembangan anak sesuai usianya. Orang tua dapat mengajukan beberapa pertanyaan agar anak mendapatkan pengetahuan pada saat proses bermain. Contohnya, misalnya apa yang ingin kita buat ya hari ini? Atau warna apa saja yang ada? Mana benda yang ukurannya paling besar? Kira-kira agar lebih bagus apalagi ya yang perlu kita tambahkan? Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakannya ya? Ayo silakan ceritakan kembali apa yang kamu buat. Dari pengamatan, kita mulai menghargai bagaimana anak-anak belajar, efek sosialisasi dan budaya pada kepribadian dan perilaku anak, dan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku anak. Mengamati menjadi sangat penting untuk dokumentasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pada saat ini, khususnya pandemik ini, yang melakukan pengamatan bukan guru, namun orang tua di rumah. Mengapa mengamati anak-anak penting? Pertama adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak, untuk mendukung intervensi dini, untuk memahami interaksi sehari-hari, untuk mengamati kelompok secara keseluruhan, untuk menentukan bagaimana anak-anak bermain dengan mainan atau peralatan tertentu, untuk menemukan variabilitas keterampilan atau temperamen dalam diri setiap anak, untuk melibatkan orang tua dalam proses penemuan, untuk mengamati siapa yang bahagia dan bersenang-senang, dan yang tampak sedih, kesal, kesepian, ataupun frustasi. Untuk mengamati lingkungan dan membuat adaptasi terhadapnya, serta untuk mengembangkan dokumentasi. Mengamati dan menilai
permainan. Meskipun tidak sama, namun keduanya menggunakan pendekatan sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid tentang perkembangan anak saat ini dan bagaimana mereka di masa depan. Saat COVID-19 ini, mengamati dilakukan oleh orang tua, di mana permainan melibatkan proses melihat apa yang dialami anak. Sedangkan guru melakukan penilaian yang merupakan evaluasi yang dapat dilakukan berdasarkan data atau karya yang dikumpulkan. Mengamati dan menilai anak-anak selama bermain dapat optimal apabila yang pertama bahwa bermain dilakukan secara alamiah. Jadi kita menyediakan konteks alami untuk observasi dan penilaian. Kemudian pengamatan dilakukan secara tidak terlihat. Jadi anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati bahkan sedang dinilai. Kemudian penilaian terjadi dalam rutinitas alami atau konteks kelas yang memungkinkan guru dan orang tua untuk menangkap informasi tanpa membuat anak marah atau memindahkannya dari pengaturan kelas yang biasa dilakukan. Selanjutnya, para guru mengumpulkan dan memetakan data pada tingkat perkembangan anak. Data ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan anak sehingga kebutuhan individu dapat terpenuhi. Nah, dari data yang terkumpul dan data yang sudah dipetakan, memandu pada pencapaian pengembangan program yang mana di antara 6 program atau 6 aspek perkembangan anak. Nah, dari pengamatan penilaian inilah menyediakan sumber bukti tertulis untuk mendokumentasikan perilaku anak yang kemudian dapat kita bagikan kepada orang tua. Beberapa instrumen pengamatan antara lain checklist, rating scale, running record, anecdotal record, and event sampling. Instrumen ini dapat digunakan secara tunggal atau langsung beberapa dalam satu kelas, dan instrumen ini dapat dikembangkan ataupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ini ada contoh checklist yang sederhana, dan yang perlu diingat bahwa kriteria membuat daftar periksa atau checklist ini, yang pertama mudah diamati, sering terjadi, dapat diamati tanpa mengganggu rutinitas hari tersebut, mudah diprediksi dari anak jika tidak teramati, kemudian konsisten dalam konstruksi, mulai dari urutan kata dan kata kerja yang sama, dan dinyatakan dengan kalimat yang positif. Berikut contoh checklist dan rating scale. Selanjutnya running record, seperti ini ya teman-teman. Kemudian catatan anekdot, anecdotal records, dan contoh rekap hasil pengamatan. Penilaian pada kurikulum 2013 PAUD. Untuk memudahkan guru dalam melakukan pencatatan penilaian, dipilihlah 3 teknik yang paling memungkinkan, yaitu catatan anekdot, penilaian hasil karya, dan checklist. Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait dengan tumbuh kembang anak. Anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual dan objektif, kemudian menjelaskan bagaimana terjadi, kapan, dan di mana, serta apa yang dikatakan atau dilakukan anak. Jadi, catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan harian yang mencatat kegiatan anak selama melakukan kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun yang tidak tercantum dalam RPPH. Berikut dapat para sahabat lihat bagaimana contoh catatan anekdot. Penilaian hasil karya adalah penilaian terhadap buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan. Contohnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, ataupun hasil guntingan, hasil roncean, bangunan balok, seni tari, maupun hasil prakarya. Berikut dapat para sahabat lihat bagaimana contoh penilaian hasil karya anak. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Dapat berupa tanda centang, huruf,
dan simbol tertentu. Namun dalam implementasi penilaian, tanda checklist menggunakan huruf seperti tertuang, seperti BB, belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Kemudian MB mulai berkembang. Bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. BSH berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Dan BSB berkembang sangat baik bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan yang sesuai. Materi ini disaharikan dari materi Bunda Dr. Irma Yuliantina yang berjudul Menyusun Laporan Perkembangan Anak Usia Dini Saat Stimulasi di Rumah. Terima kasih sudah menyaksikan.